Halo, selamat datang di Biokes, podcast santai dan silahkan mendengarkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kali ini. Ya, sudah lama saya tidak buat podcast. Podcast kali ini saya akan tujukan atau bertujuan untuk edukasi sedikit nih teman-teman mengenai sesuatu yang lagi viral ini teman-teman, yaitu Corona atau COVID-19. Oke, saya yakin sekali teman-teman sudah pasti tahu, sudah pasti banyak mendengar soal Corona ini ya teman-teman. Bahkan mungkin bagian teman-teman sudah banyak yang mengetahui bagaimana sih cara mengantisipasi ataupun mencegah agar kita tidak terkena Corona ini. Nah, untuk itu, dalam pembahasan kali ini atau podcast kali ini saya akan membahas sedikit tentang Corona itu teman-teman. Jadi, sebelumnya saya ingin mengatakan ataupun mengingatkan kepada teman-teman bahwa Corona ini bukanlah virus yang mudah bukanlah virus yang bisa dianggap enteng gitu, teman-teman. Soalnya kalau sudah yang namanya virus itu adalah sesuatu yang sangat kecil, bahkan lebih kecil dibandingkan bakteri ya teman-teman. Namun virus ini untuk berkembang biaknya itu butuh yang namanya inang. Jadi kalau misalnya dia berada di luar di udara bebas gitu teman-teman, dia itu nggak bisa bertahan lama. Nah, jadi virus itu harus nempel ke inang, ataupun inangnya itu kalau ada inangnya itu ada di manusia ataupun hewan ataupun makhluk hidup. Nah, jadi kalau misalnya virus itu nempel di inang kita, nah inilah yang bisa menyebabkan suatu penyakit ataupun timbullah yang namanya gejala-gejala itu teman-teman. Nah, sekarang di Indonesia sudah banyak yang terkena. Bahkan info terakhir saya terima itu ada 1.000 lebih, sudah menyentuh angka 1.000, bahkan di atas 1.000 teman-teman. Dan yang korban jiwanya yang sudah meninggal itu sudah menyentuh angka 100, bahkan juga lebih dari 100 korban jiwa. Sungguh miris sekali teman-teman. Semoga teman-teman yang lain bisa menjaga, ataupun podcast kali ini bisa memberi informasi dan juga membuat teman-teman lebih waspada dalam menjaga diri teman-teman ya. Cukup kita ini cukup mematuhi aja instruksi dari pemerintah, mulai dari cuci tangan pakai sabun. Kalau cuci tangan ini bisa teman-teman gunakan dengan sabun atau sanitizer atau yang terbuat dari alkohol itu teman-teman. Namun menurut WHO cuci tangannya lebih baik itu menggunakan sabun. Pertama, tidak menyebabkan iritasi tangan teman-teman atau kulit teman-teman. Yang kedua, lebih efektif untuk membunuh virusnya tersebut. Nah, jadi menggunakan sabun itu lebih efektif ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu memborong sanitizer sebanyak-banyaknya, tidak perlu, karena teman-teman dengan sabun aja sudah cukup itu teman-teman. Selanjutnya, terapkan hidup bersih. Nah, hidup bersih itu memang lebih menyehatkan, lebih mencegah dari berbagai macam penyakit, bukan hanya corona juga ya teman-teman. Banyak penyakit yang bakal bisa dilindungi, banyak penyakit yang bakal bisa ditangkal dari hidup bersih teman-teman. Oke, selanjutnya juga teman-teman itu jangan adain suatu acara yang ramai, entah itu pernikahan, entah itu acara ini reunian ataupun acara arisan mungkin. Apalagi kalau misalnya teman-teman ada yang sampai liburan ke pantai seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita di Jakarta itu. Oke, nah selanjutnya kalau instruksi yang paling tepat, yang paling efektif menurut pemerintah itu adalah stay at home. Kali ini adalah stay at home. Jadi teman-teman harus stay di rumah. Harus, kalau misalnya bisa itu work at home. Jadi teman-teman tuh bahkan pekerjaannya juga dilakukan di rumah. Itu work at home gitu teman-teman. Soalnya gini teman-teman, kalau virus ini adalah penyebarannya itu melalui droplet. Droplet itu kalau misalnya teman-teman tahu, yaitu seperti air liur. Jadi ketika orang bersin atau batuk, itu bisa menyebar lewat situ, terus kita hirup. Intinya itu lewat udara sih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita menjaga jarak dengan stay di rumah dan tidak kontak dengan berbagai macam orang, otomatis kita akan
sedikit lebih terkontaminasi dengan virus tersebut, teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kalau ini kan saya sedikit informasikan juga nih, beberapa hari yang lalu itu di beberapa wilayah sudah Kemenkes tetapkan sebagai wilayah transmisi lokal. Nah, salah satunya itu Kota Pontianak. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak yang melihat beritanya ataupun informasinya, baik itu dari media sosial ataupun langsung di berita ataupun di webnya. Jadi wilayah transmisi lokal ini bahasa mudahnya ya, mungkin bagi teman-teman ada yang belum tahu, bahasa mudahnya itu intinya gini. Dulu orang terkena ataupun di suspek terkena corona itu dia memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri, teman-teman. Sebelumnya itu ada dari kucing, dari Cina, Italia dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah menjadi wilayah transmisi lokal, nah ingat, jadi kalau misalnya wilayah tersebut sudah menjadi wilayah transmisi lokal, jadi riwayat perjalanan luar negeri itu tidak lagi diperlukan. Maksudnya, orang lokal aja sudah bisa menyebarkan virus tersebut. Gila sih. Jadi teman-teman nggak perlu punya riwayat di luar kota atau luar negeri untuk terkena virus tersebut, teman-teman. Bahkan kalau misalnya teman-teman ingin keluar kota atau ingin keluar negeri, teman-teman bisa dicap sebagai penyebar virus tersebut karena teman-teman berasal dari wilayah transmisi lokal. Untuk itu, makanya pemerintah sudah ancang-ancang nih, sudah menginfokan kepada semua warganya untuk tidak pulang kampung ataupun mudik. Apalagi sekarang ini dekat-dekat dengan bulan puasa, otomatis banyak sekali orang yang ingin mudik. Jadi teman-teman, saya sarankan jangan mudik dulu ya teman-teman, karena kalau misalnya teman-teman mudik, otomatis penyebaran virus bakalan semakin lebih cepat dan lebih gawat lagi nanti teman-teman. Bahkan nih, ada yang menanyakan pada saya juga, sudah segawat itukah Indonesia ini, apalagi yang termasuk wilayah transmisi lokal. Nah, jadi saya ingatkan untuk yang masuk ke wilayah transmisi lokal nih, bahkan sekali, kalau misalnya teman-teman itu sudah batuk-batuk, pilek, itu sudah boleh untuk melakukan karantina pribadi atau karantina mandiri. Kalau untuk karantina mandiri itu sudah ada aturannya ataupun SOP-nya ataupun tata caranya nih teman-teman. Jadi teman-teman silakan cari gimana sih karantina mandiri itu agar teman-teman tidak menyebarkan. Soalnya begini, kalau misalnya teman-teman tinggal di wilayah tersebut, otomatis ini dicurigai sekali, bakal banyak sekali virus corona tersebut. Jadi teman-teman harus waspada, harus batasi diri. Kalau misalnya teman-teman batuk atau pilek, teman-teman langsung aja deh cari aman, teman-teman karantina mandiri diri teman-teman. Oke. Nah, tadi saya ada mengucapkan ataupun ngomong tentang stay at home ataupun work at home. Tapi ingat, perlu diketahui, tidak semua orang bisa work at home. Tidak semua orang bisa melakukan pekerjaannya di rumah. Salah satunya yaitu abang-abang Gojek, teman-teman. Jadi untuk teman-teman pendengar podcast kali ini, jadi silakan teman-teman untuk melakukan berbaik hati, apalagi beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu bahkan, saya mendengar ada beberapa program yang ide unik dari teman-teman lainnya untuk membantu Gojek, yaitu dengan memberi makan teman-teman Gojek itu. Jadi mereka pesan misalnya KFC, oke, pesan berapa gitu ya, pesan untuk 5 orang gitu ya misalnya, oke, dipesan, selanjutnya bayar pakai OVO, dan makanan KFC tersebut dah untuk si drivernya aja. Itu memang ide simple tapi memang sangat berguna sekali untuk keadaan seperti ini, teman-teman. Selanjutnya untuk teman-teman juga bisa
sekarang nih saya banyak informasi nih untuk banyak jadi relawan-relawan, terutama untuk mereka-mereka yang berada di dunia kesehatan, baik itu mereka yang pekerja kesehatan maupun masih mahasiswa juga sudah diperbolehkan untuk menjadi relawan. Jadi teman-teman yang ingin menjadi relawan, silahkan jadilah relawan. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ingin ataupun nggak sempat untuk menjadi relawan, silahkan teman-teman untuk ikut sumbang dana. Apalagi banyak sekali sekarang penggalangan dana, baik itu dari kitabisa.com maupun dari beberapa komunitas itu sudah memberikan bantuan gitu, pengumpulan dana. Jadi teman-teman bisa melakukan itu. Oke, semoga Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan ini. Apalagi presiden kita baru mendapatkan berita duka, yaitu ibunya meninggal dunia ya teman-teman. Saya selaku Piokes ini mengucapkan berduka terhadap meninggalnya ibunda dari Bapak Presiden kita Joko Widodo. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian podcast yang dapat saya sharingkan pada teman-teman. Apabila teman-teman ingin sharing juga silakan tulis di kolom komentar. Tulis saja sesuai yang ingin kalian diskusikan. Nanti mungkin suatu saat ada momen yang bisa kita bahas. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.